Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Kulebora, kelas B, semester 7 reguler sore, dengan tugas review buku yang keempat, mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Di sini saya akan membahas mengenai pemerintahan daerah membuat kebijakan di Amerika Selatan. Yang pertama, pemerintahan daerah di Amerika Selatan. Pada tanggal 23 Mei 2008, presiden dari 12 negara Amerika Selatan yang merdeka menandatangani perjanjian konstitutif dan organisasi yang baru dibentuk, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan, dimaksudkan untuk memperkuat dialog politik di antara negara anggota untuk menjamin ruang kesepakatan guna memperkuat integrasi Amerika Selatan. Presiden ketiga di ibu kota Brasilia saat itu, para penjabat presiden negara-negara Amerika Selatan sepakat untuk membangun identitas dan kewarganegaraan Amerika Selatan dari memperkuat kebijakan daerah bersama di luar dimensi ekonomi politik. Tujuannya adalah untuk melihat di balik layar politik presidensial dan untuk memahami pola dan perangkap organisasi daerah UNASUR. Faktanya, organisasi bekerja hampir sepanjang waktu tanpa kepemimpinan yang nyata sejak awal. Mencari sekretaris jenderal adalah tugas yang sulit untuk dilakukan meskipun UNASUR membuat kemajuan besar dengan Ernesto Samper. Itu tidak berlaku sebelum atau dikembangkan dan dijalankan, maka akan berfokus pada kebijakan publik daerah dari berusaha untuk memahami bagaimana proses pembuatan kebijakan bekerja di berbagai organisasi UNASUR. Akhirnya, proses kelompok internal diselidiki menurut model analitik regional pembuatan kebijakan publik. Ini membahas temuan analisis di tingkat makro dan mikro, merangkum analisis masing-masing dari 5 dewan dan membandingkannya satu sama lain, maka diakhiri dengan tren umum yang diamati dalam proses kebijakan dan merumuskan asumsi pembuatan kebijakan publik daerah dalam kasus UNASUR. Terakhir, meninjau penelitian dan merangkum temuan analisis implikasi umum untuk studi lebih lanjut. Kebijakan publik daerah dirumuskan. Yang kedua, kebijakan publik dalam teori integrasi regional. Studi tentang wilayah bukanlah hal baru dalam penelitian akademis modern. Faktanya, ini setua integrasi regional itu sendiri. Amerika Latin khususnya memiliki tradisi kerjasama regional yang panjang. Sebelum proses integrasi Eropa dimulai pada tahun 1950-an dan mulai memengaruhi perdebatan ilmiah. Amerika Latin menampilkan berbagai bentuk kerja, konferensi
Pan-Amerika di awal abad ke-20. Gagasan kerjasama antara negara-negara dan bangsa-bangsa muncul dan membangun fondasi bagi sistem antar Amerika. Organisasi Negara Amerika atau OAS didirikan pada tahun 1948 adalah penerus KTT Pan-Amerika dan kemudian Persatuan Pan-Amerika yang dimulai pada tahun 1889 dengan menghubungkan yang berbeda. Saya menerapkan apa yang disebut penelitian eklektik. Penelitian eklektik telah menjadi relatif umum dalam kedaerahan karena ia menangkap multidimensi kedaerahan. Salah satu alasannya adalah keagamaan teoritis dalam regionalisme serta penyebaran skema regional selama beberapa dekade terakhir. Manfaat eklektisisme bukanlah pengembangan paradigma, tetapi perluasan ruang lingkup penelitian. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai pendekatan yang menitik beratkan pada fenomena empiris di daerah menawarkan kerangka konseptual yang memadai untuk mengkaji pembuatan kebijakan publik daerah. Yang ketiga, di tingkat global, teori terutama mencoba untuk mengajar perkembangan baru dan berusaha menjelaskan kebijakan publik global. Oleh karena itu, penting untuk membedakan tingkat analisis dengan mengkonseptualkan tingkat regional sebagai mesolevel. Itu mencakup karakteristik tingkat nasional dan global. Penting untuk diperhatikan bahwa wilayah tidak sama dengan tingkat regional wilayah. Ini menggambarkan ruang tindakan yang dibangun secara sosial. Kebijakan global bekerja pada tingkat yang tidak terlalu konkret. Mereka dapat berbentuk kesepakatan, definisi standar, atau kertas kebijakan sederhana. Apalagi pemerintah nasional tidak serta-merta menentukan kebijakan global. Kita dapat mengasumsikan bahwa kondisi struktural di tingkat global sampai batas tertentu berlaku di tingkat regional. Pada kedua tingkat tersebut, faktor penentu adalah otoritas yang hilang. Sebuah organisasi regional di luar Eropa bekerja dengan mekanisme antar pemerintah murni, artinya pelaksanaan kebijakan di negara regional, pemerintah nasional mendelegasikan perwakilan ke organisasi rasional dan organisasi internasional. Perwakilan ini memainkan peran penting karena mereka membangun hubungan antara kepentingan nasional dan pembuatan kebijakan daerah. Yang keempat, Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan yang dibentuk pada tahun 2008 oleh semua negara Amerika Selatan yang berdaulat memiliki tujuan untuk menyediakan kebijakan publik regional. Ini adalah contoh kerjasama yang intensi di tingkat menteri tanpa campur tangan presiden. Selanjutnya, tingkat sektoral UNASUR berkembang dalam proses yang dinamis.
Terlepas dari itu, fokus dalam debat akademis maupun publik bukanlah kebijakan publik regional tetapi masalah keamanan, konflik regional, atau pertanyaan tentang tatanan global yang membedakan UNASUR dengan organisasi daerah lainnya. Pada awalnya adalah ketertiban politik dalam konflik daerah pada tahun pertama keberadaannya. UNASUR memainkan peran utama dalam mempromosikan solusi di berbagai krisis negara dan antar negara yang mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian prinsip-prinsip dasar. Perjanjian konstitutif UNASUR ini dimaksudkan untuk menstabilkan kawasan Amerika Selatan dan menciptakan daerah otonom dan berdaulat. Dapat dipahami situasi yang bermuatan politik itu. Mengalihkan perhatian dari perkembangan organisasi dan struktural organisasi. Ini memberi kesan bahwa UNASUR mempersatukan Presiden Amerika Selatan, memberikan bukti atas argumen yang dikemukakan catatan UNASUR dalam menyelesaikan konflik berada di tangan para agen, berhipotesis bahwa para pemimpin negara belum pernah berbicara dalam satu suara dalam situasi politik